Merapat. Jangan suka berpencar, nanti ukhuwahnya retak loh. Merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Di antara benteng yang sangat kuat, benteng-benteng syar'i untuk meredam berbagai macam dahsyatnya fitnah, ialah ar-ruju' ila sunnah war-ruju' ila ulama ar-rabbaniyin. Kembali kepada bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan kita, juga kembali kepada para ulama rabbaniyin, ulama sunnah, para ulama-ulama yang dikenal dengan keislamannya, sunnahnya, keilmuannya, disebut dengan ulama rabbaniyin. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam firman-Nya tentang masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin perkara-perkara yang membuat aman, yang menyenangkan mereka, atau perkara yang menakutkan mereka, adza'u bih, kenapa langsung mereka siarkan, langsung mereka sebarkan? Ini kata ada tafsir teguran dari Allah Jalla wa'ala, teguran adab. Kenapa kalau ada berita-berita sampai kepada kaum muslimin, tentang kaum muslimin, berita yang menyenangkan atau yang menakutkan, kenapa langsung disiarkan? Kenapa langsung disebarkan? Allah mengatakan setelah itu, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan itu semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan diilmui, akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum daripada mereka. Ini bimbingan. Apapun yang terjadi pada kaum muslimin yang menyenangkan atau yang menyedihkan, rasa aman, rasa takut, apalagi terkait dengan fitnah yang menimpa kaum muslimin, jangan langsung siarkan, jangan langsung sebarkan, jangan tersibukkan dengan isu-isu. Bimbingannya kembalikan pada Rasulullah SAW di masa hidupnya, atau kepada sunnah pasca wafatnya beliau SAW. Semuanya kembali pada sunnah. Ikuti bimbingan sunnah, sunnah dalam semua hal. Ya, telaah sunnah, ilmui sunnah, kaji bimbingan sunnah, amalkan sunnah, dan nilai timbang semuanya dengan bimbingan sunnah, sesuai ataukah tidak sunnah.
dan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Sebab Allah mengatakan setelah itu la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, akan diilmui oleh ahlu istinbat di antara mereka. Ini para ulama. Yani kembali kepada para ulama. Serahkan semuanya kepada para ulama kita rabbaniyin, ahlu istinbat. Itu ranahnya para ulama. Mereka yang mengkaji, meneliti, yang melihat, yang mempelajari. Nanti mereka pula yang akan menerangkan semuanya itu. Bahkan mungkin menghukumi dan menghakimi. Hadza hak, hadza batil, hadza ahlul haq, hadza ahlul batil, hadza sahibu sunnah, sahibu hawa, hadza qatin haraf, telah menyimpang, ketaghayyar, telah berubah. Para ulama, bukan kalian. Al-Alamatus Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan ayat ini, An-Nisa 83. Hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairu la'iq. Ini teguran adab dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya tentang tindakan mereka yang tidak layak ini. Dikit-dikit share, dikit-dikit viralkan, dikit-dikit sebar, dikit-dikit status, dikit-dikit posting, dikit-dikit lah. Itu salah. Langsung tegur. Kenapa? Ditegur. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun min al-umuril muhimmah wal masalihil 'ammah ma yata'allaqu bil amn wa sururil mu'minin aw bil khauf alladhi fi musibatun 'alaihim ay yatathabbatu. Dan seyogyanya bagi kaum muslimin ketika datang kepada mereka perkara penting atau kemaslahatan umum kaum muslimin, baik yang terkait dengan amannya kaum muslimin, bahagianya kaum muslimin, yang menyenangkan mereka atau yang menakutkan mereka, musibah menimpa mereka, dihimbau untuk tasabbut dulu. Wala yasta'jilu bi sya'atil khabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menyiarkan berita. Sabar. Bal yaruddunahu ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seharusnya mereka mengembalikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri di antara mereka, ahlur ra'yi wal ilmi wan nushi wal aqli warazanah. Para ulama yang ahlul ra'i, yang pandangannya tajam, ahlul ilmi yang memiliki ilmu yang sangat dalam, ahlul nushi yang menasihati umat, wal aql yang akil, yang cerdas, wal rozana yang matang, mapan keilmuannya. Para ulama itu seharusnya. Jangan langsung main sebar, main share, main ini, jangan. Itu bukan makomnya kaum muslimin, bukan makomnya individu kaum muslimin, bukan makomnya kita, itu makomnya para ulama. Barakallahu fikum. Kembali kepada sunnah. Kewajiban kita ngaji, belajar, taklim, mengkaji bimbingan sunnah Quran, sunnah dengan para salaf, supaya tahu ilmunya, kamu amalkan, kamu pegangi. Yang sesuai dengan sunnah kamu ambil, yang menyusi kamu tinggalkan. Hakata. Terkait dengan fitnahnya kepada para ulama rabbaniyin, ulama-ulama ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Alladzina ya'rifuna al-umura wa yafil masalih wa dhiddaha. Para ulama yang mengerti betul perkara tersebut, pakarnya, bidangnya, dan yang mengetahui mana kemaslahatan, mana yang bukan kemaslahatan. Ini bimbingan syar'inya. Ini tameng supaya kita jangan termakan fitnah, jangan tergerus fitnah. Kita diminta untuk tahu diri. Ngoten nggih.
Gede fitnahnya ini, banyak fitnahnya ini, beragam fitnahnya ini, besar, dahsyat, samar, mencekam, mengerikan. Pahami itu dan tahu diri. Tahu diri, siapa Anda, siapa kamu, siapa dia. Bimbingan Qur'annya, bentengnya adalah sunnah Rasul SAW. Pakai ini. Ya, sibukkan dengan belajar, dengan taklim, mengkaji sunnah dalam semua aspek ilmu-ilmu yang ada. Kesibukan kita dengan ilmu, benteng untuk kita. Terkait dengan orang lain, pihak yang lain, para ulama jadi bentengnya kita. Mereka yang mengkaji, yang dirasa, yang menelaah, yang menghukumi, yang menghakimi itu para ulama. Antum bukan ulama, kita bukan ulama. Kita semata seorang muslim, seorang talib. Tahu diri. Jangan ikut campur. Jangan terlibat. Jangan banyak bicara. Tangannya direm, penjara. Jangan dikit-dikit posting, status, apalagi. Jangan suka komen. Tahu diri. Ini pembahasannya ngeri fitnahnya ini. Bentengnya para ulama. Ulama yang berbicara kita fokus mengkaji sunnah. Kata ulama itu orangnya. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala yang menunjuk mereka, Rasul dan para ulama. Kitanya kembali kepada para ulama kita. Sampaikan kepada mereka semua, terangkan semua yang ada, sudah. Tunggu bimbingannya para ulama. Diam. Berdiamlah, latihan diam. Diam jangan bicara, diam jangan kitabah, posting, diam. Banyak diam. Ulama mengatakan A, B, C, D. Ikuti bimbingannya para ulama sunnah. Hakata. Ini menyelamatkan. Karena ini bimbingan Allah Jalla wa'ala, taujihat ilahiyah namanya. Menyelamatkan. Ada bentengnya. Kalau antum enggak mengindahkan semua tadi, oh saya punya hak untuk tahu. Saya punya hak untuk tahu. Tidak ada diam-diaman. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Itu slogan-slogan kosong ahli syubhat. Saya harus tahu, harus paham saya, harus mengerti saya. Langsung dia tampil, masuk dalam fitnah tadi, terlibat dalam fitnah tadi, berkecimpung dengan fitnah tadi, sibuk qila wa qala, dikatakan mengatakan isunya A, isunya B, katanya bla 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 bla, masuk dan dia bukan Rasul, bukan sunnah Rasul, bukan para ulama. Masuk ke dalam dahsyatnya fitnah tanpa senjata, tanpa benteng. Ya, apa kira-kira kejadiannya, ikhwan? Diuntal miring, kata orang Malang. Iya, tahu diuntal miring ya? Jadi gak begini. Diuntal miring sama fitnahnya. Tergerus dia, terbawa arus dia. Minimalnya tersibukkan dengan hal yang ada manfaatnya. Katanya, terus begitu. Yang berikutnya lagi merusak ukhuwah, persahabatan, persatuan. Apalagi terkena menjadi maftun, terfitnah dia, jadi fatan, ada fitnah dia, hancur dia. Hati-hati, fitnah itu mulhiyah, melalaikan, muhlikah, membinasakan, merusak ukhuwah, awalnya tanafus, lalu tahasud, tadabur, tabaghud, berlomba-lomba bersaing, lalu saling hasad, ketemu saling melengos, saling membenci, bermusuhan, ujung-ujungnya bahkan mungkin terjadi gelut. Tahu gelut ya? Apa gelut gini bahasa jelas sampai gelut, tengkar sudah, kelahi sudah. Hati-hati, rusak semuanya. Minimalnya hati nggak lagi menyatu. Hati nggak lagi menyatu, sudah beda hati. Anda maftun, terfitnah, dikarenakan dia masuk ke dalam fitnah tanpa tameng, tanpa perisai, tanpa senjata.
bleng, besar, kuat pusaranya itu. Udah mumet, pusing dia, gelewang dia akhirnya jatuh dalam fitnah. Hati-hati. Ini juga benteng kuat sunnah Rasul dan para ulama barakallahu fikum. Para ulama itu ulama. Tidak perlu ada perwakilan untuk mewakili lesannya para ulama. Jangan sok merasa saya ini dekat dengan ulama. Ulama ngomong A dijabarkan, ditafsirkan, dirinci, detail dan segala macam. Yang itu bukan dari ulama tadi. Alim itu alim, nah kayak kita bukan alim. Alim itu punya kemampuan yang sangat untuk berbicara, untuk menerangkan, mendetailkan, menjabarkan, punya lisan nyantit. Ketika mereka tidak berbicara, jangan berbicara. Mereka mengatakan A dan B saja, jangan kamu jabarkan sampai Z. Itu bukan makomnya kita, hati-hati. Ulama. Barakallahu fikum. Benteng yang lainnya lagi, benteng untuk meredam fitnah. Di samping kembali kepada sunnah, kembali pada para ulama ialah tarku ma la ya'ni. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, enggak ada gunanya bagi Anda. Al-imsaku amma laisa lil 'abdi bihi ilmun. Ya, diam, menahan diri dari hal-hal yang kamu tidak punya ilmu padanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Kamu jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya di situ. Hati-hati. Dan dalam pembahasan fitnah yang besar, yang mustabihah, yang masih samar, yang belum ada kejelasan padanya, kepastian padanya, itu banyak hal yang ilmunya samar. Tidak seorang tahu ilmu tersebut. Yang nggak punya ilmunya, diam. Barakallahu fikum. Dan di antara dosa yang paling mengerikan, yang paling membahayakan, bahkan lebih membahayakan daripada syirik, al-qaul 'ala Allah tabaraka wa ta'ala bil ilm wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Bicara atas nama Allah, bicara syariat, bicara sunnah, bicara agama yang kamu enggak punya ilmunya. Ini lebih membahayakan dibandingkan dengan syirik. Barakallahu fikum. Kalau syirik terkait dengan sang pelaku, kalau yang ini membahayakan kebanyakan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Al-imsak disebut dalam hadis, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif, namun maknanya sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keindahan Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, enggak ada faedahnya, dan yang bukan urusan dia. La ya'nihi dimanakan bukan urusan dia, bukan komentasi dia. Mala ya'ni yang ada faedahnya bagi dia, mala ya'ni yang ada maslahatnya bagi dia. Ya, tinggalkan. Kita betul-betul harus tahu diri, tahu kadar diri. Kita bukan orangnya, maka jangan terlibat di dalamnya. Kita harus tahu diri, kita harus mengerjakan hal yang manfaat, yang masalah untuk kita semua, manfaat duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita. Tinggalkan yang ada guna, yang ada manfaat. Terutama di ayamul fitan, di masa-masa fitnah. Disebutkan sebelumnya, ikhwan, fokus untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Juga hal yang cukup penting yang dibimbingkan di ayamul fitan, di masa-masa fitnah atau ketika muncul yang namanya fitnah adalah luzumu as-suhbati salihah, menetapi persahabatan, pertemanan yang baik. Urgensi sahabat karib yang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah.
teman ya ikhwan. Ini penting diperhatikan. Dalam tarikh, dalam sejarah para anbiya wa rusul, juga tarikh Islam, banyak para anbiya wa rusul alaihi wassalam, banyak para ulamauna, Allah Jalla wa'ala beri keteguhan kepada mereka, ketegaran kepada mereka, keistiqomahan kepada mereka dengan sebab ashabuh, teman-teman dekatnya. Teman-teman dekatnya. Dahulu di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam ada hawariyin, al-hawariyun, yang beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Hampir semua nabi, semua rasul ada atba'uhul mu'minun, pengikut-pengikut Nabi yang beriman, yang mengitari beliau. Ini asbab dan asbab yang menguatkan dakwah mereka, dakwahnya para anbiya rasul alaihi wasallam, menghadapi berbagai macam rintangan, dakwah, cobaan, dakwah, fitnahnya kaum musyrikin, kaum kufar, kokoh dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Dikenal beliau selalu bersama dengan Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya. Di makom-makom yang krusial, di makom-makom yang sangat genting, yang sangat penting, ditemani sama Abu Bakar Siddiq. Dikatakan sahibuhu. Ya, idz qala sahibihi la tahzanallaha ma'ana. Sahibnya Rasul, sahibnya Rasul. Nah, ini menguatkan. Nabi Allah Musa juga demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Sanashuddu 'adudaka bi akhik." Kami akan kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu Harun sebagai teman seperjuangan, senasab dan seperjuangan. Itu menguatkan, mengokohkan barakallahu. Sehingga carilah teman-teman yang soleh, carilah teman-teman yang bertakwa, yang di atas sunnah, teman-teman yang betul-betul dewasa, bijak, teman-teman yang dikenal kokoh di ayamul fitan. Tentu ada di setiap generasi, setiap orang, teman itu ada. Kita bersama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, sharing dengan mereka, saling menguatkan antara kita dan mereka, tawasi, pihak tawasi bersabar, dan nasuh dengan mereka. Ini yang sangat menguatkan, sangat mengokohkan barakallahu fikum. Tayyib, di antara contoh fitnah besar yang menimpa umat ini adalah pasca Nabi kita Muhammad SAW, ayyamur riddah, masa-masa banyak yang murtad dari Islam di zaman siapa ya kan? Abu Bakar Siddiq. Para sahabat kaum muslimin bisa kokoh dengan kokohnya sahabat mereka Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Tegar beliau, kokoh beliau, menegaskan ini sikapnya, ini sikapnya, ini sikapnya. Menyatukan para sahabat. Mereka satu kalimat untuk menyikapi para murtadin, para mani'uz zakah yang enggak membayar zakat ila akhirih. Kokohnya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab kala itu sempat oleng pendapatnya. Kokoh dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Juga ayamul mihnah, pada ayamul mihnah, masa-masa mihnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di antara asbab kokohnya beliau ba'dallah, ba'da taufiqillah hidayatih, ialah para ashabu minal ulama, teman-teman beliau dari kalangan para ulama sunnah. Dan itu enggak banyak. Teman karibnya, teman seperjuangannya, dikuatkan, saling menasihati, saling mengingatkan, ditanbih, suruh kuat, suruh kuat, suruh kuat, suruh kuat. Ba'dallah bitaufiqillah wa ma'unatih, Allah Jalla wa Ala mengokohkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Meskipun harus menghadapi penjara, siksaan, cambukan dan segala macamnya, kokoh beliau. Itu ujangan-ujangan teman-teman yang saleh, ujangan-ujangan hamba-hamba yang saleh. Ini pentingnya yang namanya sohbatul akhyar, teman-teman yang baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tabaraka wa taala dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib juga mengatakan demikian. Beliau menunjuk tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan, kami dulu, ini sekasih Ibnu Qayyim ya ikhwan, kami dulu teman-teman seperjuangan ini,
Ketika sudah mulai suudzon pada diri kami, sudah mulai gelisah, gundah gulana, resah, jiwa enggak tenang, kami datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, teman seperjuangan, ya gurunya. Semata-mata kami datang kepada beliau, duduk di hadapan beliau, mendengarkan wejangan-wejangan beliau, semuanya berubah. Yang sempit jadi lapang, gundah gulana jadi tenang. Allah lapangkan hati kami, jiwa kami dengan beliau. Dengan beliau. Yang dikatakan dalam hadis, inna minan nasi nasan mafatihal khairi maghaliqal syarr. Sungguh ada di tengah-tengah masyarakat ini sosok-sosok orang-orang yang dia sebagai mafatihul khair, kunci-kunci yang membuka kebaikan, maghaliqul syarr, menutup kejahatan. Juga sebaliknya orang-orang yang sebaliknya mafatihul syarr, maghaliqul khair, membuka pintu kejahatan, menutup pintu kebaikan. Diminta untuk kepada yang pertama tadi, bersahabatlah, ziarahlah, datanglah, sharinglah, majlislah dengan orang-orang yang dikenal pembuka pintu kebaikan, nutup pintu kejelekan. Para ulama, para ikhwah-ikhwah kudama yang senior, para ikhwah-ikhwah yang kokoh orangnya, Masya Allah. Dengan mereka tempat curhat di situ, tempat sharing di situ, tempat berbincang-bincang di situ, saling menasihati di situ, saling memberikan masukan-masukan di situ, tempat ngobrol di situ, tempat koordinasi di situ, musyawarah di situ, dengan ikhwah-ikhwah kita, teman-teman kita yang ma'rufin, dengan ilmunya, solehnya, takwanya, kekokohan dia di atas sunnah. Ini yang menguatkan, ini yang mengokohkan. Di mana hadis ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Bersahabat dengan yang mukmin, saleh, yang bertakwa di atas sunnah, yang kokoh ala sunnah, sabat ala sunnah. Pilih ini. Jangan asal bersahabat, jangan asal berteman, jangan asal berinteraksi. Pilih sahabat. Ini manfaatnya untuk keberlangsungan duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita. Sangat menentukan terkait dengan agama kita, keistiqomahan kita, barakallahu fikum. Terutama ayyamul fitan. Ayyamul fitan. Teman ya, di masa-masa fitnah bergejolak, semakin keras, semakin dahsyat, semakin genting. Seringkalinya tempat curhat itu bukan keluarga, bukan istri, bukan anak, kadang juga bukan orang tua, tapi teman seperjuangan. Teman seperjuangan, teman sama-sama jamaah pengajian. Kalau para ustadz seperjuangan dalam perkara dakwah, temu sering-sering bicara-bicara, saling menguatkan, tanya kabar dan segala macam perkembangan dakwah bla bla ila akhiri. Itu menguatkan, mengokohkan, saling mengingatkan, tanasuh, tadzakur, hakada. Muhimun jiddan. Barakallahu fikum. Di samping itu juga diminta untuk ziarah kepada mereka, menziarahi para ulama rabbaniyin, menziarahi para ikhwah thabitin, diziarahi, minta bimbingannya, minta arahannya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Selebihnya ikhwan fillah azakumullah, jaga lisan, hifdzul lisan, jaga lisan ketika ayyamul fitan, jaga lisan ketika di masa-masa fitnah. Lisan ini lebih tajam dari pedang, lebih tajam dari senjata. Ketika nggak terkendali, nggak terkontrol, akan membinasakan pelakunya, mengacaukan segala sesuatunya, membuat runyam banyak hal. Lisan, hati-hati, jaga lisan, jaga lisan. Hadis Inna Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, kalau meridainya, beliau bersabda, man somata naja, man somata naja, yang diam maka dia akan
selamat. Yang diam dia akan selamat. Apalagi di ayamul fitan. Apalagi fitnah yang masih mustabih, yang masih samar. Belum ada kejelasan, kepastian, samar. Jaga lisan. Jangan suka komentar, jangan suka membawa statement makalah-makalah. Sampaikan ilmu, sampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan keterangan para ulama ilmiah. Jangan berkecimpung dalam perkara fitnah dengan tanpa ilmu. Jaga lisan. Hadis yang lain dalam Bukhari Muslim beliau mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada hari akhir, ucapkan yang baik atau dia diam. Ucapkan yang baik atau dia diam. Barakallahu fikum, diam. Sehingga yang tersebar adalah kebaikan demi kebaikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai ucapan kita membuat luasnya fitnah, membuat bara semakin menyala dalam perkara fitnah. Barakallahu fikum. Yang tersampaikan pada dalam fitnah, menyampaikan faedah ilmiah, menenangkan kaum muslimin, maslahat bagi kaum muslimin, arahan bagi kaum muslimin kepada perkara yang terbaik, perkara yang benar, perkara yang sunnah. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Selebihnya banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keselamatan kita semua dari semua fitnah-fitnah yang ada, dikasih benteng yang sangat kuat untuk meredam fitnah-fitnah yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan temanya. Ada waktu, tafadhal. Bila ada yang mau sampaikan, barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rujukan, antum bisa membaca kitab Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Judulnya Kitabul Fitnul Hawadits. Kitabul Fitnul Hawadits. Hadis ada sekitar 200 hadis membicarakan masalah fitnah. Barakallahu fikum. Dan disyarah sama Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, mufti baru negara Saudi Arabia. Syarah Kitabul Fitan karya beliau hafizahullah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.